Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Afifah. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari observasi yang kami lakukan di SD Inklusi, SD Karisma, dan SD Macini Baru. Yang pertama adalah penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Karisma sudah dilaksanakan kurang lebih selama 6 tahun. Dengan sejauh ini ada 6 ABK dan 5 GPK. Latar belakang pendidikan GPK bukan semuanya dari pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Namun GPK memiliki pengalaman mendampingi ABK dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan terkait anak berkebutuhan khusus. Kemudian di SD Macini Baru, pelaksanaan pendidikan sudah dimulai sejak 2005, pendidikan inklusi. Dengan sekarang ada kurang lebih 10 ABK dengan 6 GPK. Latar belakang GPK dari jurusan PLB itu sendiri dengan berarti GPK di SD Macini Baru telah cukup memahami terkait anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah penerimaan ABK di SD Karisma. SD Karisma tidak membatasi jenis ABK, tapi SD Karisma memiliki kuota 2 ABK untuk tiap kelas. Namun dia tidak memandang jenis ketunaan, tapi memiliki batasan kuota untuk penerimaan ABK di sekolah tersebut. Berbeda halnya dengan SD Macini Baru, dia menerima semua jenis ketunaan dan tidak memiliki kuota sampai batas penutupan penerimaan siswa baru di sekolah tersebut. Selanjutnya di SD Karisma, lingkungannya cukup baik sehingga anak teredukasi dengan baik dan dapat menerima ABK dengan baik. Mereka dapat berteman dengan baik, diedukasi agar tidak adanya terjadi pembulian, sama seperti di SD Macini Baru. Namun di SD Macini Baru, karena telah beberapa kali ada pembulian, maka guru-guru di sana semakin gencar memberikan edukasi agar anak dapat menerima ABK yang lain dengan baik, dapat bermain dengan ABK yang lain juga. Selanjutnya, materi yang diberikan kepada ABK di sekolah SD Macini Baru adalah materi kelas yang umum. Namun GPK memodifikasi materi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sang anak. Begitupun di SD Karisma, materi kelas dimodifikasi oleh GPK sesuai dengan kemampuan anak. Selanjutnya di SD Karisma, sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan ABK, karena di SD Karisma belum mempunyai ABK yang ketunaannya adalah tunanetra, jadi di sana belum ada guiding block dan semacamnya. Begitupun karena belum ada tunadaksa, jadi belum disediakan juga. Sedangkan di SD Macini Baru, setelah lama menjalankan pendidikan inklusi, namun semua sarana dan prasarana belum memadai. Misalnya fasilitas untuk teman daksa di SD Macini Baru belum memadai. Masih banyak lubang-lubang selokan misalnya yang sebenarnya sulit ditempuh oleh teman-teman daksa. Begitupun dengan tangga yang naik ke lantai atas tersebut. Tapi selain dari sarana tersebut, di SD Macini Baru juga cukup memadai. Selanjutnya lingkungan. Di SD Macini Baru maupun SD
Karisma lingkungan sekolah sangat mendukung untuk pembelajaran dengan fasilitas yang memadai, mulai dari media pembelajaran, lingkungan yang bersih, yang asri. Cuma kelebihannya di SD Karisma karena lebih luas, sedangkan di SD Macini Baru dia lumayan sempit ukuran sekolahnya, jadi terbatas pergerakan anak-anak. Selanjutnya adalah identifikasi dan asesmen. Setiap sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru melakukan identifikasi dan asesmen kepada ABK tersebut. Dia meminta riwayat penyakit, meminta riwayat dokter dari orang tua agar dapat memberikan asesmen terhadap anak tersebut. Dan asesmen dilakukan tiap 3 bulan sekali. Namun di SD Macini Baru sekarang mengalami kemunduran disebabkan karena keadaan COVID kemarin. Jadi tidak rutin 3 bulan sekali untuk identifikasi dan asesmennya. Terus terkait sumber dananya, karena SD Karisma adalah sekolah swasta, maka sumber dana berasal dari orang tua dan yayasan. Sedangkan di SD Macini Baru adalah sekolah negeri, jadi sumber dananya berasal dari pemerintah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.